HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ada gajah di bawah belimbing, ayo belajar sambilan menggandeng, menangkap makna di balik nada, mencari hakiki songka sang weda suci. Bunga merah dipakai petanding, ayo belajar sambil menggandeng, mengungkap rasa di balik nada, mencari hakiki ide sang yang widi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tekanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas terhadap bakti kita bersama. Bersama saya Dia Parisya, Ami Laksani, kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Songka sang weda suci, bunga merah dipakai petanding, ayo belajar sambil menggandeng, mengungkap rasa di balik nada, mencari hakiki ide sang yang widi, mencari hakiki ide sang yang widi. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hindu para siswa-siswi Hindu high schooling namanya. Hai teman-teman Suhindu, kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hari ini kita ada dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan cerita anjing, tikus, dan kucing. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Inilah butik buku Hindu Atam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Hai, halo dek. Hai. Di sini pusatnya literasi bercahaya. Dek, udah lama loh aku nyari buku Mahabharata yang komplit kayak gini sesuai babonnya loh. Apa-apa? Ngomong apa tadi? Gimana? Coba diulang. Ini, buku Mahabharata ini. Buku Mahabharata ini, aduh Iya. kak, ini tuh udah beredar dari tahun 2017 di seluruh Indonesia. Masa kakak belum punya juga Oh sih? iya? Iya, ini tuh bisa kakak cari di butik buku Indowartam. Bagus banget nih bukunya. Yang komplit ada 18 taruhannya. Ada dari Adi Parwa, Sabah Parwa, sampai yang terakhir Swarga Rohana Parwa juga ada di butik buku. Wah, asik juga ya, kita bisa koleksi buku-buku dan kita bisa pelajari juga. Iya dong. Kunjungi butik buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku agama, adat, dan kebudayaan Hindu. Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Telepon 4747 Pustaka Dharma 299. Utama milik kita. Di sini Oke, Ditya. Nah, sekarang kita akan cerita tentang anjing, tikus, dan apa kira-kira? Dan apa kira-kira? Kucing, benar. Jadi dulu tuh Ditya ada di sebuah kerajaan, ada raja yang sangat arif dan bijaksana. Tapi raja itu nggak punya anak. Dia nggak punya putra mahkota.
Tapi setelah dia berdoa, berusaha, akhirnya permaisurinya pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini diberi nama siapa? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu? Nggak tahu? Namanya Rohib. Nah, si Rohib ini tuh dimanja banget sama kedua orang tuanya. Disayang, mau apa-apa selalu dibeliin. Nah, tapi setelah besar, si Rohib ini sang putra mahkota dikirim ke kota untuk menuntut ilmu, Ditya. Nah, tapi dia tidak menyelesaikan pembelajarannya, tidak menyelesaikan sekolahnya. Akhirnya ayahnya pun marah deh, Ditya. Karena ayahnya marah, si Rohib diapain? Tahu nggak? Si Rohib diapain? Si Rohib diusir dari kerajaan. Diusir, terus setelah diusir tapi Rohib tetap dikasih uang sebagai modal untuk usaha. Nah, di tengah jalan si Rohib ini menemukan banyak orang yang suka menyakiti binatang. Tapi Rohib karena dia orang yang baik, jadi dia ingin menolong binatang itu. Dia berbicara kepada orang-orang yang mengganggu binatang itu supaya berhenti untuk mengganggu binatang, dan sebagai gantinya Rohib memberikan mereka duit gitu. Nah, karena Rohib memberikan duit itu pada orang-orang yang mengganggu binatang, akhirnya Rohib punya duit lagi nggak? Nggak punya, udah habis kan duitnya. Duitnya habis untuk usaha, jadi dia nggak bisa usaha lagi. Tapi akhirnya di tengah jalan dia ketemu sama apa? Gambar apa, ayo? Ular. Apa? Ular. Kurang keras? Ular. Ular. Dia ketemu sama ular, tapi ularnya bilang gini, Rohib, kau jangan takut ya, karena di sini aku tidak akan memangsamu. Di sini aku akan memberimu hadiah karena engkau selalu menolong binatang-binatang yang ada di hutan ini, Rohib. Gitu. Akhirnya Rohib diberi hadiah apa? Coba tebak. Tahu. Nggak tahu? Nih, tak kasih pilihan ya. Satu, dia dikasih jimat. Yang satu dikasih uang. Dikasih yang mana kira-kira? Jimat. Jimat, bener banget. Jadi si Rohib ini dikasih jimat sama ular. Nah, ketika si Rohib ini, dia mikir gini, oh jimat ini bisa hilang. Biar jimatnya nggak hilang, dia ingin menjadikan jimat ini sebagai cincin gitu. Akhirnya jimat ini dibawalah kepada tukang cincin, Ditya. Dibawa kepada tukang cincin, tapi si Rohib malah ditipu sama tukang cincin. Akhirnya jimat itu hilang deh. Ketika jimat itu hilang, si Rohib minta tolong kepada anjing, kepada tikus dan kucing untuk mencari jimat itu dan mencari tukang cincin yang pembohong tadi, Ditya. Nah, akhirnya si anjing berhasil menemukan tukang cincin. Anjing dan tikus nih berhasil menemukan tukang cincin gitu. Sedangkan tadi itu yang berhasil menemukan tuh si anjing sama si kucing. Nah, si tikus itu dia berhasil menemukan jimat itu. Setelah dia berhasil menemukan jimat itu, dia berbohong kepada sahabat-sahabatnya, dia berbohong kepada anjing, berbohong kepada kucing. Dia bilang kalau jimat itu hilang, jatuh ke sungai. Tapi ternyata si tikus sendirilah yang memberikan jimat itu kepada Rohib. Supaya apa? Tahu nggak? Supaya Rohib itu mengira bahwa cuma tikus yang menolongnya. Nah, akhirnya anjing dan kucing tahu deh kejahatan si tikus. Setelah saat itu, anjing dan kucing membenci tikus dah. Gitu ceritanya. Jadi Ditya, pesan moral apa yang bisa Ditya ambil? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau Kak Des kasih tahu. Jadi kita itu harus selalu tolong-menolong sesama makhluk yang ada di dunia, mau itu manusia, hewan, tumbuhan, dan yang terakhir kita tidak boleh menipu seperti siapa? Tikus. Seperti tikus dan tukang apa tadi? Tukang cincin, nggak boleh, itu perbuatan yang jahat. Oke, teman-teman Swindu, itu dia cerita anjing, tikus, dan kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Sampai ketemu dalam tutur sebelum tidur dalam episode selanjutnya dengan tokoh dan cerita yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan,
membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Rikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare di butik buku Hindu Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer Rp10.000 ke rekening BTN 00098 0150 007 6695. Instituto Latin Português. Kita makhluk pribadi yang tak mungkin hidup sendiri. Karena itu, mari bicara dengan hati agar tersulam Tatwamasi. Tatwamasi melahirkan toleransi dan menjadikannya harmoni. Mari menjaga hati demi harmoni, demi damai pertiwi. Saya Made Sumardiarte untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Bersama saya Mia Gandewa, kali ini tengah menggenggam Wartam edisi 95 dengan banner 2023 Tahun Krisis Ekonomi atau Krisis Nurani. Pemirsa, kalau kita buka setiap halaman majalah Wartam, kita akan menemukan salah satu tulisan dari Bapak Agus Budiatnyana dengan judul Sang Weda Wyasa. Nah, seperti apa figur penting bagi umat Hindu ini yang telah menurunkan pustaka suci Weda? Langsung saja kita konfirmasi oleh penulisnya yang sudah hadir di studio Wartam. Nabi Orti, Pak Agus. Baik-baik. Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Biasa, sibuk ajar, nulis artikel gitu. Buku terakhir Bapak gimana, Pak? Buku terakhir itu Nandi Purana. Itu terbit di SB. Oke, Pak Agus, sekarang Ya. kita fokus ya. Ini Sang Weda Wyasa. Wyasa itu kan dia gelar yang disematkan kepada Brahma Resi atau Maharsi. Ada beberapa resi yang menerima gelar Wyasa ini. Nah, yang dimaksudkan Weda Wyasa di sini adalah Bhagawan Kresna Dwipayana. Bhagawan Kresna Dwipayana. Ya, karena sebelum itu juga ada resi-resi yang menerima gelar Wyasa. Yang menerima gelar Wyasa terakhir adalah Kresna Dwipayana. Jadi beliau ini adalah putra dari Maharsi Parasara. Nah, ibunya adalah Dewi Satyawati. Nah, ini ibunya ini berprofesi sebagai tukang perahu yang menyeberangkan orang dari tepian sungai Gangga satu ke tepian yang lainnya. Tetapi ibunya ini, Dewi Satyawati, mengidap penyakit, baunya amis. Di sanalah sang resi kemudian berkata, kenapa baunya amis?
Dewi Satyawati menjawab, ini bau amis ini sudah saya dapatkan dari lahir. Nah, merasa kasihan kepada Dewi Satyawati, kemudian Bhagawan Parasara berkata, baiklah akan saya obati. Begitu diobati dengan kekuatan yoganya, bau amis itu berubah menjadi harum. Nah, tumbuhlah bibit-bibit cinta di antara mereka begitu. Nah, pertemuan dua insan tadi, apakah akan melahirkan Kresna Dwipayana ini, Pak? Dengan kekuatan yoga sang resi ini, beliau menciptakan sebuah pulau. Nah, kata pulau itu Dwipa dia. Kemudian ketika Dewi Satyawati mengandung, Resi Parasara kan senantiasa mengucapkan mantra-mantra suci Weda. Nah, di sana direkam, didengar oleh sang janin, yang kemudian hari secara gaib janin ini menyerap apa yang dibacakan oleh ayahnya. Begitu lahir warna kulitnya hitam sehingga diberi nama Kresna. Kresna itu artinya hitam. Nah, karena ayah dan ibunya Dewi Satyawati dan Resi Parasara ini tinggal di sebuah pulau Dwipa, maka anak yang lahir itu diberi nama Kresna Dwipayana. Ayana sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti perjalanan dia. Kresna Dwipayana Wyasa, putra seorang Brahmana, seorang resi, Parasara ayahnya, secara otomatis menerima pendidikan kebrahmanaan dari yang Tarawidya, kemudian yang Aparawidya. Dia menguasai tatua, dia menguasai susila, bahkan acara dengan sempurna. Suatu ketika, selesai berguru kepada ayahnya, beliau dalam mitologi diyakini berguru kepada Danyang Narada juga. Nah, Narada sendiri kita tahu adalah dewa resi, jadi resi di kalangan para dewa. Sang Hyang Ganesha kemudian memberikan anugerah kepada Wyasa berupa kecemerlangan pikiran. Nah, dari Sang Hyang Ganesha juga Resi Wyasa ini banyak menerima pelajaran. Sehingga jenana beliau tajam, intuisi rohani beliau tajam, dan yang paling terpenting adalah jasa-jasa beliau juga besar bagi umat Hindu. Terima kasih Pak Gus. Demikian pemirsa, nah seperti apa kisah Maharesi Wyasa sejak menjadi manusia atau individual lalu menjadi Maharesi bagi seluruh umat Hindu yang menurunkan pustaka suci Weda? Pemirsa nantikan dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif berikutnya. Salam damai, Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Pertama Sang Hyang Widiwasa, kedua Sang Hyang Atma, ketiga Karma Pala, keempat Punarbawa, kelima Moksa Jagat Hitam. Pancasrada. Pertama Sang Hyang Widiwasa,
tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Dan pemirsa, jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 0098015000766695. Terima kasih ke atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Dewasa, kedua sang atma, ketiga karma pala, keempat punarbawa, kelima moksa jagat hitam. Itulah Pancasrada. Pertama sang yang widiwasa, kedua sang yang atma, ketiga karma pala, keempat punarbawa, kelima moksa jagat hitam. Itulah Pancasrada. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.